Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah belajar IPA sampai bab 5 ya, kalor dan perpindahannya. Materi bab 5 ini sangat erat kaitannya dengan bab 4 yang sudah kita pelajari kemarin ya. Karena kalor ini erat kaitannya dengan suhu ya. Jadi kalau ada perubahan suhu itu menunjukkan adanya perubahan kalor ya. Di bab 5 ini kita nanti akan pelajari kalor dan perpindahan kalor. Baiklah, mari kita mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa auliyati wa dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kenapa kita harus mempelajari kalor? Karena di tiap hari atau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu ketemu dengan namanya kalor atau panas ya. Nah, panas ini kita pelajari, kalor ini merupakan bentuk energi ya. Jadi kita pelajari itu sendiri, tidak kita jadikan satu dengan materi energi yang lain. Nanti energi yang lain kita pelajari di bab 6 ya. Ini karena memang ada istimewanya ini. Jadi kalor ini apapun perubahan energi bentuk apapun itu akan selalu disertai dengan kalor. Misalnya kalau kita lihat ya, mungkin kalian pernah lihat lampu yang dinyalakan ya, atau energi listrik yang dirubah menjadi energi cahaya dari lampu ya, itu pasti disertai perubahan kalor juga. Jadi dari ada panasnya, ada panas yang disertai. Begitu juga misalnya dari energi listrik menjadi energi gerak, itu pasti ada panas yang disertakan ya. Jadi memang kalor ini unik ya. Hampir semua perubahan energi melibatkan kalor ya. Oke, mungkin langsung aja, apa sih namanya kalor itu? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika benda-benda tersebut bersentuhan ya. Jadi kedua benda bersentuhan. Jadi intinya bahwa kalor itu bisa berpindah ya, dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor adalah joule atau kalori ya. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke, kita bahas dulu mengenai subbab yang pertama, kalor ya. Nanti di subbab kalor ini kita akan mempelajari kalor dan perubahan suhu benda, kalor dan perubahan wujud benda, azas Black, dan pengaturan suhu tubuh pada manusia. Jadi bahwa intinya benda apabila dikenai panas atau dikenai kalor ya, itu akan mengalami perubahan suhu atau suhunya naik kalau dipanaskan ya. Tapi juga bisa juga benda itu kalau dipanaskan suhunya tidak naik tapi mengalami perubahan wujud benda. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah kalor dan perubahan suhu benda dulu ya. Jadi intinya bahwa perubahan kalor itu dirumuskan dengan MC delta T ya. Jadi banyaknya kalor yang diterima atau dilepas ya, banyak kalor yang diterima atau dilepas itu kita rumuskan MC delta T, tergantung dari massa. C ini kalor jenis dan delta itu adalah perubahan suhu. Jadi banyaknya kalor yang diterima dan dilepas tergantung dari banyaknya besarnya massa, kemudian kalor jenis dan perubahan suhu. Nah, ini kok ada C ini apa Pak? Ini C besar ini namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah massa kali kalor jenis. Massa kali kalor jenis. Jadi intinya bahwa kalor yang dilepas atau diterima itu tergantung dari kapasitas kalor dan perubahan suhunya ya. Kapasitas kalornya adalah massa kali
kalor jenis. Oke, sekarang yang kedua ya, kalor dan perubahan wujud benda. Nah, di alam kita mengenal wujud benda itu ada padat, cair, dan gas ya. Jadi benda padat ini bisa berubah wujud menjadi cair, atau cair berubah wujud menjadi gas. Bahkan ada juga yang dari padat langsung ke gas, namanya menyublim ya. Nah, untuk berubah dari padat ke cair atau dari cair ke gas ini menyerap kalor atau memerlukan kalor. Begitu juga kebalikannya, kalau dari gas ke cair itu akan melepas kalor, cair ke padat akan melepas kalor, gitu ya. Oke. Kalau yang kita kenal di rumus yang pertama tadi, di kalor dan perubahan suhu tadi, ada kalor jenis. Nah, di sini nih kalau untuk kalor peleburan ini atau kalor penguapan atau peleburan ini kita sebut kalor laten ya. Kalau yang tadi kalor jenis, ini kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud. Nah, jadi kalau yang kalor yang dilepas atau yang diserap pada perubahan suhu tadi yang pertama tadi ya, yang kalor dan perubahan suhu tadi namanya kalor jenis, ini namanya kalor laten. Satuannya juga nggak sama, kalor laten dengan kalor jenis tadi. Kalau kalor jenis tadi di sini ada derajat Celcius, ini tidak perlu, cuma joule per kilogram saja, tidak usah derajat Celcius. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Nah, kalor uap atau kalor embun, kalor lebur atau kalor beku sama aja ya. Jadi besarnya kalor lebur itu tergantung kalor yang diserap ya dibagi massa, atau boleh dikatakan bahwa besarnya kalor yang diserap atau dilepas sama dengan massa kali kalor lebur. Begitu juga untuk kalor uap, sama aja ya, bahwa kalor uap itu sama dengan besarnya kalor dibagi massa, atau kalor yang diserap atau dilepas sama dengan massa kali kalor uap ya. Udah jelas ya, nanti kita coba bahas di latihan soal supaya lebih jelas. Nah, ini untuk gambarannya supaya kalian lebih lengkap gambarannya dari perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, ini ada grafik perubahan wujud air ya. Jadi air itu semula misalnya suhunya minus menjadi 0. Nah, jadi kalor titik beku dan titik didihnya, atau titik cair dan titik didihnya itu, kalau titik cairnya itu 0 derajat Celcius kalau air ya, kalau titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, pada waktu diberi energi misalnya dari 0 ini ya, diberi panas, dari min ya diberi panas, dia akan naik terus energinya, naik terus suhunya sampai 0 derajat Celcius. Setelah 0 derajat Celcius dipanaskan tidak naik, tapi dia mencair, esnya itu mencair sampai mencair semua. Setelah mencair semua akan naik lagi suhunya. Nah, waktu mencair semua ini suhunya tidak naik tapi dia melebur. Jadi kalau dari A ke B ini rumusnya yang dipakai adalah yang pertama tadi, I sama dengan MC delta T. Kalau dari B ke C ini istilahnya mencair ya, ini tidak mengalami kenaikan suhu, yang dipakai rumus yang kedua, I sama dengan ML. Dari C ke D ada kenaikan suhu ya, ada kenaikan suhu, yang dipakai rumus yang pertama tadi, I sama dengan MC delta T. Dari D ke E, ini yang dipakai adalah rumus yang ini, I sama dengan M2 atau massa kali kalor uap atau kalor D ya. Kemudian dari E ke dan seterusnya menggunakan yang rumus yang pertama lagi, karena dia ada kenaikan. Mungkin sudah jelas ya. Nanti untuk keterangannya ini bisa dilihat di catatan yang saya berikan ya, di catatan yang saya berikan lewat WA rangkuman supaya lebih jelas. Jadi intinya nanti untuk penerapan rumusnya itu aja udah intinya. Kalau yang A sampai B ini menggunakan rumus yang pertama, B dan C rumus yang kedua, C dan D rumus yang pertama, D dan E rumus yang ketiga, E dan seterusnya pakai rumus yang pertama lagi. Oke, kemudian ini kalau kita lihat tadi kan ada perubahan wujud ya, seperti menguap ya.
kemudian mencair dan sebagainya. Nah, ini adalah dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara supaya penguapan itu dipercepat. Ini hanya contoh aja. Jadi supaya penguapan itu dipercepat bisa dilakukan beberapa cara, misalnya pemanasan. Dengan dipanaskan otomatis akan mempercepat penguapan. Nah, karena dengan panas itu kan gerakan molekulnya lebih cepat. Misalnya menjemur pakaian di sinar matahari kan menghasilkan panas, otomatis akan cepat kering, cepat menguap airnya. Kemudian memperluas permukaan zat cair ya. Misalnya ini dari gelas yang semula permukaannya nggak begitu luas, dituang ke dalam lepek yang permukaannya lebih luas. Atau pakaian kalau nggak misalnya direntangkan, cuma dibiarkan tidak direntangkan, menguapnya akan lama. Tapi kalau direntangkan karena permukaannya lebih luas akan cepat menguap, cepat kering ya. Kemudian contohnya lagi adalah meniup permukaan zat cair. Kalau permukaan zat cairnya ditiup, maka tekanan udaranya akan menjadi berkurang sehingga lebih mempercepat penguapan. Nah, sekarang yang ketiga ya, subbab ketiga yaitu azas Black. Azas Black ini intinya begini ya, bahwa benda yang panas dan benda yang dingin itu kalau bersentuhan maka akan mengalir panas atau kalor ya dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. Nah, nanti suhu akhirnya itu akan tercapai keseimbangan ya, akan tercapai keseimbangan. Itulah yang dimaksud dengan azas Black. Jadi intinya bahwa banyaknya kalor yang dilepas ini sama dengan banyaknya kalor yang diterima, atau Q lepas sama dengan Q terima. Kalau kita jabarkan, M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Ingat, ini adalah rumus yang pertama tadi ya, rumus kalau misalnya benda diberi panas, diberi kalor, dia akan mengalami kenaikan suhu. Rumusnya ini ya. Jadi intinya ini adalah benda yang pertama, terus kalor jenis benda yang pertama dan suhu benda yang pertama. Yang sedangkan yang di sini benda yang kedua, kalor jenis benda yang kedua, dan perubahan suhu benda yang kedua. Jadi delta T nya bagaimana caranya nyari ya, dari suhu benda yang lebih panas dikurangi suhu setelah terjadi keseimbangan. Nah, kemudian yang delta T2 ini caranya adalah suhu keseimbangan atau suhu campuran ya, setelah dicampur tadi ya, keseimbangan setelah dicampur dikurangi suhu benda mula-mula, suhu benda yang lebih rendah. Jika zatnya sama, misalnya sama-sama air dicampur dengan air panas dicampur dengan air dingin ya, otomatis kan kalor jenisnya sama, C1 dan C2 nya sama, berarti ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret karena sama ya, kiri kanan dan sama, berarti bisa dicoret. Nah, bisa dicoret berarti tinggal M1 kali delta T1 sama dengan M2 kali delta T2, atau M1 kali T1 min TA sama dengan M2 kali TA min T2. Kita sederhanakan rumusnya, TA sama dengan M1 kali T1 ditambah M2 kali T2 dibagi M1 ditambah M2. Ini nanti untuk lebih jelasnya kalian lihat di catatan yang saya berikan. Nanti ada contoh soalnya juga ya, cara ngerjakannya. Oke, supaya nggak terlalu panjang, kita langsung ke yang keempat ya, pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan ya. Ini yang dimaksud adalah hewan yang hewan yang berdarah panas. Hewan yang berdarah panas itu atau manusia itu cenderung akan mempertahankan suhu tubuhnya. Kalau manusia suhu tubuhnya berapa yang normal, antara 36 dan 37 derajat Celcius. Nah, kalau suhunya kurang dari 36 derajat Celcius bagaimana? Nah, ini harus segera membuat energi, membentuk energi baru. Energinya dari mana? Energinya dari makanan. Makanan akan dibakar dalam tubuh kita menghasilkan energi sehingga tubuh kita menjadi hangat ya. Caranya mempertahankan. Kemudian cara yang lain misalnya ini menggigil. Nah, menggigil kenapa ini menggigil? Berarti
kecil permukaan dengan mengkerutkan otot-ototnya. Otot-otot telurnya dikerutkan, otomatis permukaannya akan berkurang dan penguapannya akan menjadi lebih lambat, sehingga energi tidak mudah hilang dari dalam tubuh, akan selalu diusahakan bertahan, sehingga pembentukan energinya tidak hilang percuma, bisa tertahan gitu loh. Kemudian kalau misalnya suhunya terlalu panas, misalnya orang yang olahraga itu kan mengeluarkan panas. Kenapa mengeluarkan panas? Karena untuk menggerakkan otot-otot diperlukan energi yang dihasilkan otomatis menghasilkan panas. Nah, untuk mengurangi panas itu tubuh mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini kan akan menguap. Untuk menguap ini diperlukan energi diambil dari tubuh kita. Ingat bahwa saya terangkan di atas tadi ya, bahwa kalau dari cair menjadi uap atau dari padat menjadi cair memerlukan energi. Nah, energi yang diperlukan inilah yang diambil dari tubuh, sehingga tubuh akan berkurang suhunya. Untuk lebih jelasnya saya beri contoh soal ya, supaya nanti kalian kalau misalnya mengerjakan soal nggak terlalu bingung. Ini soal yang pertama ya, es sebanyak 4 kg diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti grafik berikut. Ini grafiknya ya. Diketahui kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan banyaknya kalor yang dibelurkan pada proses A, B, B, C, dan CD. Penyelesaian, diketahui masanya adalah 4 kg ini ya. Kemudian kalor jenis esnya adalah 2100, kalor leburnya 336.000, dan kalor jenis esnya kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sisanya adalah Q dari A ini sampai D ya. QAB, QBC, dan QCD yang jawabnya QAB menggunakan rumus yang pertama, karena ada kenaikan suhu ya dari min 5 sampai 5, berarti kenaikan suhunya delta T nya adalah 0 dikurangi min 5 sama dengan 5 derajat Celcius. Masanya 4 kg, kalor jenis S nya 2100, jadi kalau dikalikan ini hasilnya 42.000 Joule. Kemudian Q dari B ke C, ini hanya melegalkan kalor lebur saja, berarti menggunakan rumus yang kedua ya, massa kali kalor lebur. 4 kali 336.000 sama dengan 1.344.000 Joule. Yang ketiga, kalor yang diperlukan dari C ke D. CD berarti mengalami kenaikan suhu menggunakan rumus yang pertama ya, IMC delta T, massa 4 kg, C air 4.200 atau kalau jenis air 4.200, dan perubahan suhunya 100 kurangi 0 berarti 100, dikalikan temunya 1.680.000 Joule ya. Kemudian contoh soal yang kedua, aluminium sebanyak 5 kg diberi kalor sehingga melebur seluruhnya. Jika kalor lebur aluminium 403.000 Joule per kilogram, berapa kalor yang dibutuhkan dalam proses peleburan tersebut ya. Diketahui masanya 5 kg, kemudian kalor leburnya 403.000 Joule per kilogram. Tinggal masukkan rumus, ketemunya 2.015.000 Joule atau 2,015 kali 10⁻6 Joule ya. Sudah gitu ya, sudah jelas ya. Nanti bisa dilihat di catatan ya yang saya berikan ya, rangkuman yang saya berikan. Kemudian yang subbab kedua yaitu perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan konduksi? Ini sebenarnya kalau perpindahan kalor ini sudah pernah kalau di SD ya, di kelas 5 kalau nggak salah ya. Jadi jadinya kalian sudah tahu bahwa konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Jadi intinya bahwa konduksi adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas melalui zat perantara, tapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya memanaskan logam. Jadi kalau
misalnya logam ini kita panaskan, ujung A ini kita panaskan ya, ujung B ini lama-lama akan terasa panas. Kita pegang karena ada perlambatan panas atau perpindahan panas dari A ke B. Kemudian apa yang perlu kita ketahui mengenai konduktor ini, konduksi ini ya. Jadi kalau konduksi ini ada penghantar kalor yang baik disebut konduktor dan penghantar kalor yang buruk disebut isolator. Jadi kalau secara konduktor itu adalah menghantarkan panas yang baik ya. Contohnya adalah besi, baja atau logam ya, semua jenis logam ya. Semua jenis logam itu adalah penghantar kalor yang baik. Maksudnya itu dia menghantarkan panas secara konduksi dengan baik gitu ya. Kemudian kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan panas secara konduksi dengan baik atau kurang baik ya. Contohnya adalah kayu, kaca, wool, kertas, plastik dan lain. Jadi semua jenis bukan logam itu merupakan penghantar panas yang buruk ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi konduksi, sekarang konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor melalui zat perantara dan zat perantaranya itu ikut berpindah. Konveksi ini biasanya terjadi di zat cair dan gas. Jadi intinya bahwa kalau konduksi tadi menggunakan zat perantaranya tidak berpindah. Yang konveksi ini menggunakan zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya apa? Contohnya misalnya angin darat, angin laut, kemudian sistem radiator ya atau pendingin mobil ya, kemudian pembuatan terobong asap, lemari es. Di dalam lemari es ini ada namanya freon ya, yang dulu namanya freon. Freon ini cairan yang atau gas ya yang mengalir di pipa-pipa yang sangat kecil atau pipa kapiler yang mengalir terus akan menyebabkan perpindahan energi intinya ya. Kemudian radiasi yang berikutnya ya. Kalau konduksi dan konveksi itu memerlukan zat perantara, radiasi ini perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tanpa medium. Contohnya adalah sinar matahari ya. Apalagi kemudian misalnya kita dekat api unggun akan terasa panas karena memancarkan panas secara radiasi ya. Kemudian untuk secara radiasi ini kita mengenal permukaan yang mudah menyerap atau memancarkan radiasi dan permukaan yang sulit menyerap atau memancarkan radiasi. Permukaan yang hitam dan kusam itu merupakan permukaan yang mudah menyerap atau memancarkan radiasi. Sedangkan permukaan yang putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang mungkin kalian belum pernah mendengar istilah termoskop ya. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Saya pikir sudah cukup banyak yang kita pelajari hari ini ya, mulai dari kalor dan perpindahan kalor. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini ya. Kita ketemu lagi mungkin 2 minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri ya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.